Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Fiona dari instalasi PKRS RSUD Kota Dumai. Pada podcast hari ini kita akan membahas tema yang kaitannya erat dengan tumbuh kembang anak, yaitu tentang stunting. Stunting memiliki kaitan dengan asupan nutrisi yang kurang dalam waktu yang cukup lama. Stunting nantinya juga akan berpengaruh terhadap kemampuan kognitif anak. Untuk itu, kita akan membahas tentang apa itu stunting, bagaimana mencegahnya, dan apa yang harus kita lakukan ketika seorang anak telah terkena stunting. Semua itu akan kita bahas bersama narasumber kita yang telah hadir di sini. Beliau salah satu ahli gizi di RSUD Kota Dumai. Kita sambut Mbak Amanda Gracelia Oktara Napitupulu SGZ. Selamat pagi Mbak Amanda. Selamat pagi Mbak Fiona Zainal. Apa kabar? Terima kasih atas sambutannya. Iya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah, puji Tuhan baik, Mbak Ona baik. Gimana Mbak Ona kabarnya? Baik Mbak, terima kasih. Oke. Baik, Mbak Amanda ini selain ahli gizi di RSUD Kota Dumai, beliau juga tergabung dalam tim audit stunting Kota Dumai ya Mbak ya, sebagai tim pakar ya, pakar di TPPS atau tim percepatan penurunan stunting. Mbak, boleh diceritakan nggak Mbak tentang keadaan stunting di Kota Dumai? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ona untuk perkenalannya. Jadi seperti yang Mbak Ona sampaikan tadi, saya diberikan mandat, diberikan amanah oleh Kepala Instalasi Gizi saya untuk menjadi tim pakar di salah satu tim percepatan penurunan stunting di Kota Dumai. Saya yakin nih nggak hanya di Kota Dumai sih, tapi di nasional karena program dari Presiden, program dari pemerintah untuk mempercepat penurunan stunting, maka dibentuklah tim-tim yang bisa mempercepat. Nah, salah satunya di RSUD itu dikontribusikanlah tim pakar. Jadi tim pakar ini saya bersama dengan spesialis obgyn dan spesialis anak serta ahli gizi dimandatkan untuk bisa menjadi tim pakar di dalam tim percepatan penurunan stunting. Jadi saya bersama dengan dua spesialis obgyn kita dari Rumah Sakit Kota Dumai juga, ada Pak Rendra dan juga Pak Irfan, Dr. Irfan dan Dr. Rendra. Juga spesialis anak kita nih, nah, Dr. Siska dan juga Dr. Ingrid. Nah, ahli gizinya ada dua, saya dan juga Ibu Yuyun dari Dinas Kesehatan. Jadi kita bersama-sama turun ke lapangan, ke kecamatan-kecamatan untuk langsung melakukan pengukuran, kemudian melakukan assessment terhadap balita-balita resiko stunting, dan juga akan melakukan apa nih dari tim pakar masukannya untuk bisa mempercepat terjadinya penurunan angka stunting terutama pada balita yang sudah berisiko stunting tersebut. Lalu bagaimana Mbak keadaan stunting di Kota Dumai? Apakah banyak atau sebenarnya sedikit atau gimana Mbak? Berbicara tentang data itu ya, kita merujuk pada data SSGI atau Survei Status Gizi Indonesia, di mana di tahun 2021 kemarin turun ya angka stuntingnya ya, nasional itu ada di kisaran, saya boleh contekan nggak? Boleh ya. Ada di angka untuk nasional itu 24,4% SSGI 2021, dan di Riau itu ada di 22,3%. Nah, Riau ini kan kontribusinya dari beberapa kota. Kota Dumai itu ada di angka 23%. Jadi kalau lihat ke angka nasional, memang kita di bawah nasional ya. 24,4 nasional, kita 23. Tapi kalau di angka Provinsi Riau kita 22,3. Nah, kalau kita 23 berarti kita ada di kota yang lumayan tinggi angka stuntingnya. Di lingkupan Riau ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Baik, kalau begitu apa itu stunting Mbak? Mengapa sepertinya ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah ya kalau tentang stunting ini? Apa itu stunting Mbak? Tadi Mbak Ona udah sampaikan ya stunting itu, dan saya rasa juga mungkin di sini pemirsa dan juga ibu-ibu yang menonton mungkin udah tahu stunting itu apa. Tapi saya mau jelaskan di sini karena beberapa orang mikirnya stunting itu hanya balita pendek. Padahal pendek itu belum tentu stunting. Tapi kalau stunting itu sudah pasti pendek. Nah, di mana perbedaannya? Jadi kalau menurut WHO nih ya, stunting itu merupakan gangguan gizi kronis. Jadi bukan pendeknya duluan dibilang WHO, tapi gangguan gizi kronis yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari anak itu masih dikonsepsikan, maksudnya masih dalam janin,
kemudian sampai 2 tahun kehidupan. Jadi terjadi gangguan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari dia dijanin sampai pada nanti 2 tahun kehidupan, dan berimbas pada tinggi badan anak. Tinggi badan anaknya seperti apa? Dia berada di bawah kurva min 2 standar deviasi WHO. Jadi berbicara tentang stunting, kita nggak bisa berbicara kucuk-kucuk, kita ngukur nih anak nih, kamu stunting ya, kenapa? Karena tingginya di bawah min 2 Iya, SD. sering seperti itu Mbak. Jadi kalau misalnya ada yang pendek itu dibilang langsung stunting. Nah, itu dia. Padahal bukan demikian, makanya ibu-ibu pada ngambek ke posyandu. Kenapa kucur-kucur datang, Bu, anaknya stunting ya, mentang-mentang stunting lagi gencar-gencarnya kan, dibilang stunting. Ibu mana yang rela anaknya dibilang stunting? Wah, aku udah capek-capek ngurus anak, kok tiba-tiba dibilang stunting, kucur-kucur. Padahal WHO itu sudah tegas berkata di situ, gangguan malnutrisi ataupun gangguan nutrisi kronis. Ya, kronis artinya gangguan gizi menahun. Jadi bukan karena dia hari ini tidak mau makan, besok tidak mau makan, besok ditimbang langsung stunting, bukan seperti itu. Jadi harus ada riwayat gangguan malnutrisinya tadi. Gitu. Kalau riwayat ini kita lihatnya dari mana Mbak? Apakah memang dari hamil itu sudah terpantau? Karena kadang-kadang kita kan tidak terlalu terpantau ya Mbak ya ketika hamil, apalagi ketika hamil tuh asupan nutrisinya misalnya trimester awalnya suka mual, muntah gitu. Apakah dari situ udah dihitung untuk kemungkinan anak ini stunting? Nah, pertanyaan Mbak Ona bagus sekali. Mungkin yang di rumah juga pemikirannya sama dengan Mbak Ona ya. Jadi saya di sini bawa senjata nih. Jadi biar ibu-ibu di rumah tuh nggak pusing, Mbak. Gimana sih bedanya stunting sama enggak? Gimana anak saya pendek dibandingkan dengan teman-teman seusianya? Tapi bener nggak ya otomatis langsung jadi stunting? Nah, kita lihat ibu-ibu. Di sini ibu-ibu di rumah pasti punya yang namanya buku KIA ya. Buku KIA ini bukan hanya dibawa pada saat posyandu untuk kipas-kipas saat nunggu posyandu panas gitu, bukan ya. Ini ada gunanya ya. Kalau kita lihat di sini sudah diciptakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kalau kita baca lagi bawahnya di sini ada 13 organisasi profesi yang membuat buku ini sedemikian rupa. Jadi sebenarnya pedomannya nggak usah susah Mbak Ona. Saya juga nggak menyarankan ibu-ibu stunting ayo ke RSUD ketemu Mbak Amanda. Nggak seperti itu ya. Jadi ibu lihat di sini karena pemerintah itu patokannya adalah di chartnya, di kurva pertumbuhannya. Nah, kita lihat di sini ya. Tadi pertanyaan Mbak Ona adalah bagaimana cara menentukannya? Memang tidak bisa didiagnosa sendiri ibu. Memang perlu bantuan dokter ataupun ahli gizi untuk melihat apakah memang anak ini ada di kondisi stunting apa enggak. Tapi kita boleh lihat di sini. Setiap anak ditimbang, ini buku KIA ini ya, boleh saya ceritakan dari awal ya. Seperti yang Ona bilang, dari hamil aku maunya makannya rujak, seblak, apalagi cireng dan apa yang bikin aku nggak mual. Kira-kira anak nanti stunting nggak ya? Nah, Bu, tinggal buka buku KIA-nya, dilihat. Makanya diharuskan ibu-ibu nih ya, ibu-ibu yang calon pengantin, ibu-ibu yang sedang hamil, ibu-ibu yang ada balitanya, tolong buku KIA-nya ini bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Karena nggak usah repot-repot, pemerintah sudah menyediakan buku KIA ini, buku pink ini untuk menjadi bahan evaluasi. Dan kalau saya bilang nih sama ibu-ibu, kalau saya turun ke kecamatan, saya bilang ini seperti buku rekening kita. Kenapa? Karena semua catatan anak kita dari awal, dari mulai dia dibentuk itu ada di sini, ya. Jadi pertanyaan Ona tadi, Mbak Ona tadi bilang bagaimana cara melihatnya? Di sini Mbak, di sini kita bisa lihat dari mulai dia hamil, kondisi hamilnya itu, apakah dia memang sudah ada resiko KEK, kekurangan energi kronik? Apakah lingkar lengannya di bawah 23,5 atau apakah dia punya riwayat anemis? Jadi harus sering-sering nih dari yang calon pengantin mempersiapkan dirinya, silakan diukur lilanya, datang ke posyandu, ikutin semua anjuran untuk calon pengantinnya, jangan hanya mementingkan prewedding, tapi prekonsepsi juga penting sekali. Nanti dilihat apakah memang ibunya sudah memiliki gangguan gizi sebelum dia mengandung. Nah, kemudian waktu hamil nih Mbak Ona, waktu hamil di sini ada juga pengecekannya. Berapa lama, berapa sering dia datang untuk memeriksakan kehamilannya, kemudian apakah memang penambahan berat badan hamilnya itu sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Nah, itu menjadi tolak ukur nantinya si bayi ini apakah sehat atau tidak. Sampai nanti dia usia 2 tahun kita harus rajin ke posyandu untuk melakukan penimbangan. Nah,
Karena dari grafik inilah, Bu, nggak usah, itu tadi ahli gizinya bilang min 2 standar WHO. Itu yang kemarin cari Gimana katanya? Nggak usah repot-repot, Bu. Pemerintah sudah menyediakan di buku KIA ini, silakan dicek, dilihat, diplot anaknya. Begitu datang ke posyandu, jangan langsung jajan. Biasanya kan gitu ya, supaya anaknya anteng dijajanin. Timbang, sudah ditimbang, minta tolong sama kadernya untuk diisi dan diplotkan ke grafiknya. Yang saya bilang tadi di bawah min 2 standar deviasi WHO sudah ada di sini. Jadi Ibu nggak usah pusing-pusing itu bagaimana cara mengartikannya, Bu. Grafik pertumbuhan anak sehat itu pasti dia akan naik sesuai dengan grafik dan garisnya, nih ya. Ini saya bawa contoh anak saya ya, Mbak Ona. Bukan anak saya paling sempurna loh, Mbak Ona. Tapi karena saya juga rajin untuk mengukur, jadi di sini ada buktinya. Jadi kalau sudah yang namanya pertumbuhan anak itu dia harus meningkat sesuai dengan ini. Min 2 standar deviasi itu di sini, Mbak Ona. Nih. Artinya yang warna hijau, Yang kuning sampai ke merah. Ini belum revisi. Ada revisi terbaru buku KIA 2022 karena saya belum dianugerahi anak lagi, jadi kan saya nggak dapet nih Mbak Una ya. Tapi udah diganti di sininya ya. Jadi di sini memang supaya masyarakat nggak bingung, di sini dibikin bawah garis merah. Jadi yang sudah di antara kuning ini dia sudah termasuk dia min 2 standar WHO. Jadi sudah mulai khawatir. Jadi ahli gizi ataupun kader nggak boleh langsung bilang kalau anaknya di bawah kuning ini nih, tinggi badan menurut umurnya di bawah ini, jangan langsung dibilang stunting. Harus dilihat, pergi ke grafik satu lagi. Tadi kan grafik tinggi badan menurut umur ya. Sekarang silakan pergi ke grafik berat badan menurut umur. Apakah memang terjadi flattering growth atau misalnya berat badan yang tidak naik-naik atau stagnan di situ saja. Nah di sini Mbak Ona. Harusnya kan dia titik-titik ini naik ya. Kalau nanti anak kita ada berturut-turut dia 2 tidak naik, padahal usianya nambah, berat badannya nggak naik. Nah itu coba lihat di bawah sini. Rujuk ke petugas kesehatan bila tidak naik 2 kali berturut-turut atau BGM atau bawah garis merah. Jadi memang ini harus dipergunakan sedemikian rupa untuk bisa tahu kenaikannya. Jadi memang di sini sudah ada standarnya juga Ibu ya. Kenaikan berat badan minimal ini sudah ada juga di KIA ini. Kalau kami mungkin rumah sakit udah luar kepala ya. Tapi ini untuk memandu karena peserta audien kita kan bukan hanya nakes ya, tapi juga ibu-ibu. Nih lihat nih, untuk bulan pertama si anak itu harus naik 800 gram, bulan kedua 900 gram, 800 gram. Kalau tidak naik, kemarin saya juga berpartner sama dokter anak, memang kalau tidak naik harus dicari penyebabnya apa. Jadi jangan dibiarkan berlarut-larut. Karena kalau anak nggak naik berkali-kali, itulah yang menyumbangkan ke stunting. Karena stunting ini gangguan kronis menahun. Gitu. Jadi karena berat badannya, gampangnya begini, berat badannya nggak naik dalam beberapa waktu lama, di antara 1000 hari pertama kehidupan itu sudah resiko stunting, bukan stunting, tapi resiko stunting. artinya ada kemungkinan. Jadi nggak langsung kucuk-kucuk kita nyebutnya stunting ya Bapak Ibu dan rekan sekalian. Baik, tadi Mbak Mada udah ngejelasin tentang stuntingnya apa, mulai juga dari 1000 hari pertama. Lalu bagaimana kita mencegah dari stunting ini Mbak, biar kita nggak kena nih. Oke. Ini juga pertanyaan yang pasti ditanyakan ya, bagaimana mencegah. Kalau berbicara tentang mencegah, berarti kita harus tahu penyebabnya apa, benar nggak? Ya, jadi untuk yang pertama, untuk ibu-ibu, calon pengantin, wanita usia subur, untuk mencegah nanti melahirkan anak yang stunting, harus dicek kesehatannya, lilanya. Sebelum menikah jangan berlomba-lomba untuk menjadi model ya, kurus, langsing, semampai, boleh, tapi harus diukur lilanya. Tidak boleh kurang dari 23,5. Karena dia di situ akan meningkatkan risiko KEK, kekurangan energi kronis. Itu pencegahan pintu yang pertama dari si calon pengantin. Yang kedua, dari ibu hamil. Nah, ibu hamil ini Bu, banyak sekali tantangannya ya. Ketika kita menikah mungkin aduh senangnya kita menikah, ada teman hidup. Tapi ada lagi Bu, PR kita sebagai ibu itu ketika kita sudah menikah, kita akan jika diberikan rezeki kita akan hamil begitu ya. Nah, untuk orang hamil ini Bu, bukan hanya sekedar manja-manjaan, bang, pulang aku mau beli ketoprak, aku mual, maunya makannya jangan ketoprak, apa, seblak biasanya zaman sekarang ya, aku maunya boba bang, aku maunya ini, karena si dede minta ini, nggak bisa seperti itu. Jadi memang harus diedukasi, ibu-ibu hamil, rajinlah apa, kalau nggak punya, YouTube kita punya ya, sosial media punya, silahkan dicari di situ bagaimana untuk menanggulangi gizi pada saat kehamilan, atau silahkan buka buku KIA-nya. Di sini sudah ada panduan dari halaman 4 itu. Dari halaman 4 buku KIA ini, itu sudah termasuk ke dalam bagaimana menangani gizi pada ibu hamil. Dan berapa banyak sih porsi piring yang harus dimakan? Ibu kalau nggak percaya buka deh sama saya halaman 4. Itu kemarin saya sudah hafalin ya, sebelum kesini ya. Jadi halaman 4 itu
sudah ada langsung dibikin isi piringku untuk ibu hamil. Nanti kalau saya bilang proteinnya sekian Bu, 80 gram, bingung ibu-ibunya. Kalau kami ahli gizi di rumah sakit pasti hafal. Tapi kalau ibu-ibu, ini kan kita berbicara luas ya, silakan buka bukunya Bu, isi piringku. Nah ibu lihat plek plek plek, nasinya ada di sini, sayurnya ada di sini, ikan dan juga telur dan juga nabatinya ada di sini. Sekali makan Bu, bukan satu hari makan. Jadi nanti selama hamil silakan silakan lihat ke sini. Kemudian cara pencegahan yang kedua, udah ibu hamil, kemudian jadi ibu apa lagi Nah? Ibu melahirkan. Ibu menyusui, ibu melahirkan ya. Ibu melahirkan yang pertama ini adalah pintu pertama untuk menuju ASI eksklusif. Karena ASI eksklusif itu erat kaitannya juga dengan stuntingnya. Ibu melahirkan, ibu nifas kita bilang, itu harus yang pertama, mudah-mudahan dia bertemu dengan nakis yang IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi nanti bersama mudah-mudahan dia lahir di tempat yang ada konselor laktasi. Dia diajarkan bagaimana perlekatan yang bagus. Dia menyusui di 1 jam pertama. Mudah-mudahan 6 bulan kedepannya tidak ada kendala untuk memberikan ASI eksklusif. Karena itu adalah kunci utama kita memberikan gizi yang terbaik buat anak. Bagaimanapun tidak ada susu formula semahal apapun yang bisa menggantikan kualitas dari ASI, begitu ya. Kemudian ibu melahirkan udah tadi, Nah ibu melahirkan udah, nah ibu menyusui udah tadi ya, MPASI lagi ya. Nah betul sekali. Habis ibu melahirkan 6 bulan ASI eksklusifnya selesai Bu, saya udah lulus S1, ASI eksklusif selesai. Lalu ada lagi PR yang kedua ibu-ibu, apa itu Nah? MPASI yang seperti Ona bilang tadi ya. Yang dibilang gampang gak gampang. Gampang gak gampang. Buka Instagram ketemu apa namanya istilahnya, yang Instagram itu, artis Instagram yang selalu bilangnya harus pakai unsalted butter, harus pakai salmon, harus pakai minyak tambahan. Apakah memang itu harus seperti itu MPASI kita? Tidak, harusnya tidak seperti itu ya. Jadi kita harus kembalikan ke pangan olahan keluarga yang utama, gitu ya. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan, dulu nggak ada loh zaman Pak Soeharto, Pak Habibie, nggak ada unsalted butter loh, nggak ada yang namanya minyak tambahan loh, nggak ada namanya keju tanpa garam, nggak ada. MSG khusus bayi. MSG khusus bayi, garamnya juga harus garam warna pink katanya. Tidak ada ibu-ibu. Jadi memang harus dikembalikan. Bagaimana Mbak MPASI yang tepat? Buka lagi buku KIA-nya ibu-ibu, buka lagi. Di sini Bu sudah ada di halaman berapa ini saya catat ya, sudah ada 54 sampai 59, silakan dibuka. Mulai dari pertama kali MPASI usia 6 bulan sudah dibuat di sini cara bikinnya gimana. Halaman 54 sampai 59 silakan dibuka. Udah ada takaran buburnya, kemudian dia naik tekstur perlahan sampai pada target kita 1 tahun dia sudah makan makanan keluarga. Jadi nggak usah dibedain, anaknya makan salmon, bapaknya makan teri, ibunya makan ayam, nggak usah, capek repot kita ya. Artinya kita bisa pakai makanan rumahan ya Pak ya? Makan Bisa apa banget. kita makan dikasih ke. Bisa banget Mbak Ona, bisa banget Mbak Ona, bisa banget. Terus tadi, oh ya mencegahnya tadi kan itu ya sampai MPASI. Kemudian ada lagi di usia yang tadi, jangan lupa datang ke posyandu untuk mengukur berat badan tiap bulan. Karena kaitannya itu erat. Namanya gangguan gizi menahun itu dikarenakan karena berat badannya growth fluttering tadi ya, tidak naik berbulan-bulan, tidak naik 1 bulan dibiarin, oke nggak apa-apa, mungkin nggak sesuai dengan ininya anaknya. Biasanya kan ibu-ibu alasannya udah mulai tengkurap-tengkurap, Lagi sakit. 2 bulan tidak naik, 3 bulan tidak naik, itulah yang menyumbang ke angka stunting tadi. Karena growth fluttering tadi ataupun BB tidak naik, berat badan tidak naik selama beberapa tahap kehidupan. Itu tuh yang harus diperhatikan. Jadi caranya bagaimana mencegah stunting Bu? Dibawa anaknya ke posyandu, ditimbang, kita harus tahu nih, apalagi 1000 hari pertama kehidupan yang tadi itu sifatnya irreversible. Otak anak 80% terbentuk di usia sampai 2 tahun, dia 80% perkembangannya. Kemudian dia akan 100% sampai usia 5 tahun. Jadi kita harus manfaatkan 1000 hari pertama kehidupan sampai anak 2 tahun aja. Kita bantu untuk 1, mengimbang, 2, yang utama juga memberikan imunisasi. Karena itu juga membantu daya tahan tubuh anak. Anak-anak tiap hari batuk pilek, kemudian berat badannya nggak naik, bener nggak? Orang tua juga begitu, kalau batuk pilek kan males makan, apalagi anak-anak. Artinya kalau misalnya anak nih keseringan batuk pilek misalnya gitu ya Mbak Manda, apakah langsung misalnya 2 bulan pertama itu nyusut biasanya kan, anggap beratnya mungkin awalnya 15 kilo gitu, terus tiba-tiba sakit batuk pilek selama seminggu nggak selesai-selesai, balik lagi besoknya sakit lagi seminggu, akhirnya turun. Nah itu kan turun, bulan berikutnya berarti mulai lagi naik, tapi masih di bawah yang 15, misalnya 13 gitu kan, tapi udah naik sedikit. Apakah itu bisa jadi langsung, wah ini jangan-jangan nanti stunting nih gitu, atau ngarah ke berat badannya nggak naik nih, apakah langsung diperiksakan itu Mbak?
apakah beresiko gitu? Baik. Jadi waktu anak-anak sakit itu dia akan menurun nafsu makannya. Tapi begitu sumber infeksinya hilang, tanda kutip antibodinya menang dan dia sembuh, dia akan mengalami fase namanya catch up growth. Catch up growth itu artinya dia berat badannya itu akan naik sendiri. Jadi kalau misalnya harus diperhatikan Mbak Ona ya, infeksinya berbulan-bulan dia batuk pilek, berarti bukan hanya batuk pilek biasa. Silakan datang ke rumah sakit untuk menyelesaikan batuk pilek, apalagi batuk pilek sampai 2 bulan. Sedih saya Bu, sedih saya, kita sedih sebagai tenaga kesehatan. Harusnya batuk pilek anak tuh 2 minggu oke ya paling lama. Tapi kalau sampai 1 bulan, 2 bulan berarti batuk pilek, penyebab batuk pilek itu bukan tanda kutip bakteri atau virus biasa. Mungkin perlu dilakukan screening kesehatan. Seperti misalnya TBC-nya dilihat, atau mungkin ada infeksi yang lain seperti anemia, dia batuk pilek, kemudian dia ternyata memang anemis nih anak bayi kalau anemis kan dia nafsu makannya juga berkurang. Nah itu kita nggak bisa tahu dari bawah mata kayak orang zaman dulu diginiin kamu anemia, nggak bisa kayak gitu. Harus ada hemoglobin, pengecekan hemoglobin pada anak, dan itu pun memang agak jarang dilakukan di Indonesia. Tapi kalau saya pengalaman ya sama dokter Siska, sama Bu Ingrid juga, sama dokter spesialis anak di rumah sakit, mereka langsung cari biasanya penyebabnya apa, entah itu dimantuk, entah itu diambil darahnya untuk mengetahui ADB, anemia deficiency besi, biasanya dicari masalahnya. Jadi jangan dibiarkan berlarut-larut yang tadi naik. Kalau anak sakit batuk pilek, dia akan catch up growth dengan sendirinya. Artinya apa? Dia akan makan lebih banyak. Pernah nggak ngerasa anak habis sakit sembuh makannya lebih banyak? Pernah nggak? Sampai Manda lihat instastorynya Ona itu satu nasi bungkus nasi bungkus loh, ibu anak Ona nasi bungkus loh. Umur berapa anak kita sama ya nak? Berapa tahun nak? Yang mana dulu nih, ada yang 3 tahun? Oh ya, saking banyaknya anaknya lupa yang mana. Yang di instastory yang makan satu bungkus habis bersih. Anaknya baru ya kayak gitu biasanya catch up growth. Jadi kita secara naturally, secara alamiah itu akan mengejar pertumbuhan. Jadi kalau tidak catch up growth di dalam itu berarti 2 bulan itu nggak naik melebihi dari yang awal sebelum sakit, berarti harus diperiksa. Begitu that's the point ya, begitulah inti. Atau ikan apapun itu nilai proteinnya tuh 7 gram per 40 sampai 45 gram ikan. Jadi harus tetap diberikan. Kalau bisa lagi Bu, kalau tadi yang BB per TB-nya misalnya dia sudah oke makannya, BB per TB-nya kurang, kita tambahkan ekstra protein di situ, bisa dengan putih telur atau bisa nambahkan telur di sana. Begitu. Jadi kalau memang sudah ada Bu, anak saya ini Bu minumnya susu, oke lanjutkan dengan susu formula. Saya nggak ada anti dengan susu formula, tapi itu diberikan setelah 6 bulan atau setelah di atas 2 tahun, atau setelah kalau memang anaknya tidak bisa makan tanda kutip yang bergizi, silakan berikan tambahan susu. Tapi kalau memang bisa diutamakan dari gizi seimbang. Jadi kalau itu gitu mencegahnya, anak kita menjauh nggak ya pertanyaan saya? Menjauh. Oh iya, oke. Tadi Mbak Badan bilangnya makan tadi 3 makan utama, 2 selingan ya. Selingan bisa diganti dengan susu nggak Mbak? Atau selingan ini harus berbentuk karbohidrat dan protein juga? Untuk anak yang tidak intoleransi laktosa, untuk anak yang sudah terbiasa dengan minum susu, silahkan diberikan sesuai porsi, tapi tidak untuk anak di bawah 6 bulan ya. Tidak untuk anak di bawah 6 bulan. Kalau memang dia sudah terbiasa ya Mbak Ona, silakan diberikan di jam 10. Itu jam snack itu saya selalu patok. Di anak saya juga jam 10 dan jam 4. Di jam 10 dan jam 4 itu mereka sudah tahu. Tapi di antara 10 dan 4 itu saya selalu berikan dia buah satunya. Jadi misalnya buah pir di jam 4, berarti jam 10 dia boleh, misalnya saya ada beli roti atau bikin kue lepat atau bikin kue apa, itu silakan dimakan di jam 10. Kalau pertanyaan Mbak tadi, boleh nggak susu formula? Selama anaknya tidak ada intoleransi laktosa dan tidak masalah dengan diberikan susu itu, di atas 6 bulan silakan diberikan. Tapi jika memang anaknya bisa diberikan gizi seimbang, kenapa harus minum susu? Oke. Baik Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, sudah banyak informasi yang diberikan oleh Mbak Manda ya. Tentunya yang dari awal kita nggak tahu jadi tahu dan mulai paham lagi. Baik, sebelum kita tutup podcast hari ini, ada closing statement nggak Mbak Manda untuk Bapak Ibu rekan-rekan sekalian? Oh jelas, ada closing statement. Ini saya contohkan dulu lagi ya. Karena kita di bumi Melayu ya, biasanya kan berpantun ya. Ini closing statementnya berupa pantun, boleh nggak nih? Biar nggak lama-lama ya. Tanggal 7 Desember puncak pasang keling. Wah, ngerti nggak nih pasang keling? Ulang, Ona nanti bilang cakep ya. Oke, kalau gitu ya. Tanggal 7 Desember puncak pasang keling. Cakep. Oke. Kelurahan Bintan ada di Kecamatan Dumai Kota. Cakep. Cegah stunting itu penting. Timbang balita rutin ke posyandu tiap bulan, salah satu caranya.
Oke. Sama satu lagi ya Mbak Ona, boleh nggak? Boleh. Untuk menciptakan generasi yang tumbuh tinggi berprestasi, itu kuncinya yang pertama memberikan ASI eksklusif, lengkapi imunisasi, dan berikan makanan bergizi setiap hari. Sekian dari saya. Oke, kita bawa pulang dari take home message-nya ya Mbak Manda ya. Baik, terima kasih Mbak Manda atas informasi dan edukasinya. Tentunya ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton. Baik, sebelum kita tutup, jika masih ada pertanyaan, Bapak Ibu juga bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe akun YouTube kami. Dan kalau masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu juga bisa tanyakan ke Instagram kita. Jadi kita ada 2 Instagram, ada PKRS RSUD Kota Dumai dan juga ada official RSUD Kota Dumai. Gak hanya tentang stunting, Bapak Ibu juga bisa bertanya tentang masalah kesehatan lainnya atau tentang pelayanan di RSUD Kota Dumai. Jangan lupa di follow karena kami terus memberikan informasi kesehatan. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Manda. Sama Mbak Ona. Saya mewakili Mbak Manda dan juga tim podcast yang bertugas hari ini. Sebenarnya banyak sekali kita ya yang di belakang layar. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum.